Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam mengkaji kitab Maqasidus Shaum karya dari Abdul Aziz Ibnu Abdissalam As-Sulami. Dan mohon maaf di pertemuan yang lalu saya izin ya ada ini jadi minggu lalu itu ada sedikit informasi dadakan terkait dengan ini apa namanya eh, PPIH, jadi tenaga musiman haji. Nah, kebetulan saya dapat ini, karena dapat undiannya dan harus dikocok undiannya. Ternyata qadarullah wa masya'afa'al nggak masuk undiannya. Jadinya belum bisa berangkat di apa namanya tahun inilah. Nah, semoga tahun depan bisa jadi tenaga musiman dan bisa berangkat haji gratis. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lah ya. eh itu aja mungkin uzurnya. Jadi uzur saya sebenarnya sepele ya. Tapi ya semoga bisa dimaafkan lah uzur tersebut. Oke. Berikutnya kita coba akan bahas masalah yang kemarin sempat sisa, yaitu masalah tentang beberapa hal yang membatalkan puasa, gitu ya. Oke. Pertama gini, dobitnya, dobit dari batalnya puasa itu adalah masuknya sesuatu atau ain. Ain itu adalah benda, dia itu nggak kasat mata, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Jadi bukan kayak setan juga bukan, bukan makhluk halus juga bukan, tapi dia itu adalah benda yang memang nggak kasat mata, tapi kalau ketika kita makan, dia kerasa gitu masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu namanya ain. Ain ini juga itu punya makna juga, ain ain penyakit. Ain itu juga bisa punya makna, ain itu adalah apa? Mata air. Nah tapi ain yang dimaksud di sini adalah ain yang berupa benda yang nggak kasat mata, ya. Tapi benda itu bisa kita rasakan kehadirannya dan bisa kita rasakan juga kalau dia itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika ada suatu benda atau suatu ain itu masuk ke dalam anggota yang berongga, dalam hal ini apa aja tuh anggota yang berongga, Ustadz? Pertama itu mulut. Kedua itu telinga. Ketiga itu adalah hidung. Keempat adalah apa namanya? Dubur, anus. Yang kelima adalah kemaluan. Oke. Ini adalah 5 anggota tubuh yang berongga. Ketika sesuatu itu masuk ke dalam kelima organ ini, maka dia bisa merusak puasa. Mulut, telinga, hidung, anus, dan kemaluan. Ini merupakan tempat-tempat di mana ada sesuatu yang berongga di dalam tubuh kita. Ya, sekali lagi, ketika ada syai, sesuatu atau ada ain yang masuk ke dalam 5 anggota ini, maka puasa kita batal. Taib. Misal contoh, ketika seseorang diinfus, ya, seseorang diinfus, kira-kira dia batal atau tidak? Jawabannya dilihat.
Diinfusnya apakah di anggota yang 5 ini? Ternyata tidak. Berarti jawabannya infus tidak membatalkan puasa. Terus berikutnya, kita lihat lagi. Seingat saya juga suntikan juga itu tidak termasuk membatalkan puasa. Juga tidak atau bukan termasuk pembatal puasa. Kenapa? Karena suntikan itu tidak masuk ke dalam anggota tubuh yang berongga. Kalau misalnya tidak berongga, kalau dia masuk ke dalam anggota yang tidak berongga ini. Tapi kalau sesuatu itu atau apapun itu masuk ke dalam sesuatu yang berongga, maka bisa dipastikan dia batal puasanya. Yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya dulu saya sempat tanya sama guru saya, ini kejadian saya alami. Jadi waktu itu saya ada operasi bedah, saya yang dibedah. Terus saya waktu itu puasa tahun lalu. Terus saya tanya, apakah membatalkan puasa Ustadz ketika saya dibedah? Jawabannya, kata beliau bahwasanya yang muktamad menurut Syafi'i, pendapat Syafi'i adalah ketika antum dibedah dan antum dimasuki sesuatu, apapun itu sesuatunya, entah itu tidak membatalkan puasa selama anggota yang antum atau yang dimasuki itu tidak dalam kelima anggota ini. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Oke, baik ya. Sampai di sini jelas masalah di dua hal itu. Nanti kalau ada permasalahan seperti itu, semoga bisa dapat jawaban atas suntikan, infus, dan juga operasi bedah. Nah, ketiga amaliyah atau ketiga pemeriksaan dokter ini tidak membatalkan puasa. Seperti itu, kurang lebih. Meskipun nanti apa namanya ada hal-hal yang harus kita ini ya, yang harus kita telisik lebih dalam lagi. Apalagi disuntikan utamanya. Apakah suntikan itu nanti masuk ke dalam sesuatu yang berongga atau tidak? Karena dalam suntikan itu kalau di yang pernah saya baca bahwasannya eh, suntikan, nah disebutin lagi bahwasannya suntikan yang dia itu pada anggota pembuluh darah yang berongga, yakni urat, maka itu membatalkan puasa. Suntikan yang dia itu masuk ke dalam anggota yang berongga, masuk dalam hal ini adalah urat, maka dia termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi kalau suntikannya hanya sekedar suntik, gitu ya, ataupun juga suntikannya juga suntikan makanan atau vitamin, itu dia tidak membatalkan puasa selama dia tidak masuk ke dalam anggota yang berongga. Di antara anggota yang berongga 5 dan yang tadi saya sebutkan adalah urat yang dia itu memiliki rongga. Hmm. Tafadol, di sini kalau ada diskusi dan pertanyaan, silakan. Sebelum kita mendetili satu persatu bagian-bagian mulut, bagian-bagian telinga, bagian-bagian hidung, dan bagian-bagian depan dan belakang dari tubuh kita. Ada diskusi, silakan. Afwan Ustadz, yang Mm-mm. tentang suntikan ya, Mm-mm. itu eh, waktu saya baca yang disuntikan, yang apa pembatal-pembatal puasa di dokter Labib ya, Mm-mm. itu tidak membatalkan gitu Ustadz, walaupun dia melalui jalur urat gitu. Mm-mm. Nah itu gimana Ustadz? Apa memang perbedaan pendapat atau gimana? Nah, ini kalau di sini yang saya baca memang ada perbedaan pendapat sih, Mbak. Kita ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang selama dia itu tidak pada pembuluh darah yang berongga, selama dia tidak pada pembuluh yang berongga, maka dia tidak membatalkan puasa. Ketika dia disuntikkan pada anggota yang berongga, maka dia membatalkan puasa. Nah, itu yang mungkin yang paling selamat lah dan kaul yang menurut saya agak kuat dan paling bisa kita amalkan. Hmm, itu Mbak. Oke, ada lagi dari yang lain? Ya Ustadz, kalau Hmm. semisal itu Hmm. kan ini sampai ke jauh kan. Hmm. Nah, kalau semisal kan ini manfaat maftuh kan, Hmm. apa rongga-rongga yang terbuka kan. Hmm. Nah itu
misalkan mata ya tidak Mm-mm, terasa, tapi kan bukan rongga yang terbuka. Nah, mm-mm, tapi ketika dimasukin kan itu kadang sampai ke jauh gitu Ustaz mm-mm, terasanya. Nah, mm-mm. itu gimana? Nah, itu juga pendapat yang muktamad itu tidak membatalkan puasa. Jadi kita pakai obat tetes mata itu tidak mengapa. Hmm. Intinya di lima lima ini, Mbak, lima 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 rongga ini ketika masuk Hmm. sesuatu batal. Ketika di lain itu enggak. Nah, ini aja. Ini mudahnya seperti ini aja. Mudahnya Kalau dasar itu kan Ustaz. gimana Ya, gimana? tapi kalau ya ini dasarnya kan yang manfaat Hmm, maftu ini kan hmm, dasarnya. hmm, Tetapi hmm, kalau tadi yang Ustadz katakan suntiknya itu bukan suntik pengobatan tapi suntiknya itu vitamin gitu Ustadz hmm. buat penguat gitu. Itu tetap tidak batal. Tetap tidak batal. Selama dia bukan pada anggota yang berongga. Urat tadi itu ya, contohnya. Hmm, Hmm. bukankah dia sampai juga ke perut ya Ustadz? Maksudnya kayak menyegarkan badan akhirnya gitu. Nah, Gimana ya? eh, iya, tapi itu tidak diiktibar oleh para fuqaha, tidak dianggap Hmm, gitu. Saat ya yang membatalkan puasa ya hanya lima hal ini aja gitu. Hmm. Nah, itu kalau dalam istilah fikih itu kalau ada orang yang kayak gitu itu namanya mengambil hilah namanya, Mbak. Mengambil hilah itu mengambil jalan apa ya? Ibaratnya ini ada eh, misal gini deh, contoh deh misal gini. Kita misalnya haram mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya riswah itu haram. Riswah untuk sesuatu yang menjadi hak kita itu haram. Ada yang mengatakan nggak haram. Nah, kita karena kita hidup di negeri yang administrasinya amburadul seperti itu, kita mengambil hilah, mengambil pendapat yang mudah tadi itu. Nah, itu namanya istilahnya itu kita mengambil hilah, mengambil jalan yang dirasa itu bisa kita manfaatkan untuk sampai kepada tujuan kita. Nah, itu namanya hilah. Contoh lagi misalnya, ketika Ihsan misalnya punya uang, punya unta, punya 5 unta misalnya. Nah, untanya sudah gede-gede semua. 5 unta itu sudah wajib zakat. Tapi pas sebelum mau mendekati haul seperti itu, mendekati haul 1 tahun, Ihsan sedekah itu unta ke para fuqara misalnya, atau ke para dua dua untanya dikasih ke orang-orang. Ya udah, si Ihsan itu artinya dia tidak jadi membayar zakat. Karena apa? Karena tidak mencapai nisab zakat. Nah itu artinya itu dia mengambil hilah, mengambil jalan supaya dia nggak berzakat. Entah itu dengan disedekahkan, entah itu dengan apa, dengan apa, dengan apa. Tapi dia mengorbankan ataupun dia mengeluarkan ke yang lain lagi. Nah itu nanti banyak akan ditemui hilah-hilah yang lain di dalam kaulnya para fuqaha. Nah, kurang lebih begitulah contoh dari hilah itu. Hilah namanya. Hilah. tapi hal itu Nah, merusak gak Ustadz dalam kaidah syariat? enggak merusak. Selama memang itu pendapat yang muktabar itu enggak merusak, Mbak. Hmm. Pendapat yang muktabar itu enggak merusak. Para fuqaha itu sudah punya dobit kok, Mbak. Sudah punya apa ya ibaratnya eh, apa kalau bahasa saya itu standar untuk mengistimbat hukum itu sudah ada di dalam karangan para fuqaha. Jadi para fuqaha itu nggak bakal sembarangan mereka dalam mengistimbat sebuah hukum. Tuh, oke. Nah, ya yang lainnya silakan. Nggak ada ya? Kalau Oke. kayak bersihin kuping gitu masuk ada? Nah, bersihin kuping nanti dilihat dulu. Ketika ada ain yang masuk, gitu ya, ada ain. Satu-satu dulu deh, San. Satu-satu deh. Satu-satu, Oh ya, satu-satu, dari satu-satu. mulut Mulut ya. dulu. Nah, ada lagi nggak yang lain? Silakan. Kalau ada. Nggak ada ya? Oke. Yuk dari mulut. Mulut ini punya 2 anggota yang umum kita gunakan untuk atau sesuatu yang masuk dalam mulut. Pertama ada gigi, kedua ada lidah, ketiga ada tenggorokan, oke. Keempat ada air. Ya, ya udahlah, apa air boleh deh, air. Oke. Gigi dulu ya. Oke. Gigi dulu misalnya. Gigi yang berkaitan dengan gigi biasanya apa? Sikat gigi. Sikat gigi apa membatalkan puasa, Ustadz? Jawabannya sikat gigi tidak membatalkan puasa. Satu.
Siwak apa membatalkan puasa, Ustaz? Siwak juga tidak membatalkan puasa. Untuk siwak, kalau dia itu apa namanya bersiwaknya setelah matahari, ibaratnya mungkin ya agak-agak sore ya, setelah jam 12 itu itu dimakruhkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Makruh siwakan di atas jam 12. Sebelum itu tidak dimakruhkan. Oke, jadi siwak, sikat gigi itu dia tidak membatalkan puasa. Dan makruh ketika kapan? Ketika setelah matahari tergelincir atau 2 jam 12 lewatan itu. Itu. Oke. Yang kedua, sisa makanan yang ada dalam gigi kita. Ketika seseorang itu memakan sisa makanan yang ada dalam gigi dia, maka kalau disengaja apalagi ya, maka itu batal. Memakan sisa makanan yang berada dalam rongga-rongga gigi itu bisa membatalkan puasa. Oke. Sikat gigi dan juga makanan sisa. Oke, ada lagi nggak kira-kira dari dua hal itu yang apa? Obat kumur, ya sama juga dia seperti kumur-kumur biasanya. Juga dia tidak membatalkan puasa. Taib. Yang berikutnya, lidah. Lidah ini mungkin dua ada dua ada dua ada dua contoh. Pertama yaitu ludah, air liur. Yang kedua adalah cicip makanan. Oke. Untuk air liur, seperti yang saya bilang kemarin, bahwasanya dia tidak membatalkan puasa selama masih di dalam. Ketika ada seseorang, ya, dia menjulurkan lidahnya, habis itu air liurnya itu berada di dalam sela dua bibirnya ini, syafatainya ini, terus dia menjilatnya lagi dan juga langsung menelannya, seperti yang saya bilang kemarin, bahwasanya ketika orang itu tadi melakukan hal seperti itu bisa membatalkan puasa dia. Karena air liur itu sudah berada di luar dan dia memasukkan sesuatu yang ada dalam manfaz, maftuh atau jauf ini tadi. Maka itu membatalkan puasa. Itu air liur. Yang kedua, icip-icip makanan. Oke. Icip-icip makanan ini tidak membatalkan puasa, hanya saja makruh bagi yang melaksanakan. Icip-icip makanan itu makruh bagi yang merasakan. Oke, taib. Ustadz, kalau misalnya kita masak, Ustadz, gitu, apalagi yang perempuan dan yang sudah berkeluarga, Ustadz, kami kan harus mencicipi makanan, Ustadz, supaya kami nggak salah dalam apa namanya menyajikan makanan dan lain sebagainya. Oke, taib. Kalau begitu, berarti dikira-kira saja dalam kita masak. Jangan sampai kita jatuh ke dalam melaksanakan sesuatu yang makruh. Untuk berhati-hati. Ya, ditakar sajalah. Ditakar saja kan kita apalagi teman-teman perempuan yang biasa masak pasti kan punya takaran di tangannya itu yang biasa untuk mereka, oh ini sekian, oh ini sekian bumbunya, kalau ini sekian. Kan bisa seperti ditakar-takar dengan menggunakan tangannya. Nah, kalau bisa jangan sampai kita mencicipi makanan. Karena ketika orang itu mencicipi makanan, maka dia akan batal puasanya. Tayyib. Gigi, lidah. Yang terakhir adalah tenggorokan. Nah, tenggorokan itu biasa pertama ada menelan dahak. Dahak. Yang kedua adalah muntah. Yang ketiga adalah air. Tayyib. Ketika seseorang itu ada dahak di dalam tenggorokannya, ya, tenggorokannya. Biasanya kan dahak kan kalau nggak muncul dari hidung, dari belakang, dari dalam sini. Oke. Ketika dia itu apa punya dahak, oke, saya boleh contohin lah ya. Misalnya ini dahak kita. Ini pensil ini adalah dahak kita. Itu kerongkongan kita. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Paling ujung adalah yang dekat dengan lidah kita. Oke. Ketika dahak itu masih di bawah, ini tidak membatalkan puasa. Gitu ya, masih di bawah. Oke. Ketika di tengah-tengah dan dia punya
dan dia bisa untuk membuangnya, maka buangnya lebih afdol. Oke, buangnya lebih afdol dan menelannya tidak mengapa. Tapi ketika dia sudah lewat dari tengah, yaitu dekat dengan lidah kita, dan dia mampu untuk membuangnya, tapi dia tidak membuangnya dan dia malah menelannya, maka itu bisa membatalkan puasa. Berarti ketika lendir atau dahak itu berada di hampir di ujung lidah kita, ujung belakang lidah kita, dan kita sebenarnya mampu untuk membuangnya, tapi kita malah memilih untuk menelannya, maka itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau kita lupa ataupun ya nggak sengaja gitu ya, insya Allah itu dimaafkan. Itu akan dimaafkan dan puasa tidak batal atau puasa tidak rusak karena sebab hal tersebut. Ini adalah masalah dahak. Yang kedua, masalah muntah. Ketika seseorang sengaja, dulu saya punya teman di SD itu, dia sengaja masukin lidik ke dalam mulutnya itu, muntah akhirnya. Nah, ketika ada seorang yang seperti itu batal dan wajib qadha. Dia sengaja muntah, maka dia batal dan wajib qadha. Tapi ketika dia itu muntah dengan tidak sengaja, maka tidak mengapa. Untuk dia melanjutkan puasanya. Nah, oke. Yang terakhir adalah air kumur-kumur kita. Air kumur-kumur kita kalau bisa jangan berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan, nanti jatuhnya dia bisa menjadi pembatal puasa kita. Tapi kalau airnya sekedar buang, 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 dah cukup sampai pada mulut kita saja. Itu kalau bisa langsung dibuang saja dan sampai ada yang sisa. Ketika tidak ada yang sisa dan kita sudah membuangnya dan sudah bersih air liur kita itu dengan air yang lain, artinya memang sudah tersisa cuman hanya air liur kita saja dan nggak ada air-air yang lain saja, maka puasa kita aman. Karena dobit ataupun batasan menelan air liur itu batal ketika air liur itu bercampur dengan zat yang suci ataupun najis. Air suci ataupun najis. Ketika seseorang itu kumur-kumur gitu ya, masih ada sisa di mulutnya gitu. Masih ada sisa mulutnya. Di mulutnya tuh air yang bekas apa dan dia menelannya, maka itu bisa menjadi pembatal puasanya dia. Nah, ini terkait dengan air ataupun sesuatu yang lainnya yang masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan kita. Oke. Baik, sampai di sini tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan. Izin Tat, kan kadang di bulan Ramadan itu anak-anak itu yang berenang atau yang sering mandi hujan-hujanan itu gimana Tat hukumnya? Itu membatalkan puasa, Mas. Ya, seingat saya itu membatalkan puasa. Oh, membatalkan? Ya. Ya kadang Jadi, juga kita kalau berkendara kehujanan juga gimana itu Tat? Nah itu makanya ya harus hati-hati Pak kalau begitu. Oh iya. Harus hati-hati. Oke. Siap, Tat. Kalau berenang udah pasti batal Pak. Oh iya. Iya Tat. Oke, tapi ya gitu ya. Oke. Karena ya nggak bisa dipungkiri pasti telinga masuk. Terus apalagi hidung pasti masuk. Mulut pasti masuk. Apalagi kalau dia buang angin kan udah pasti juga masuk gitu. Nah, itu. Baik, sudah ya. Mulut sudah selesai. Ada lagi yang diskusikan dari mulut? Bagian mulut ini? Ada Ustadz. Apa Yang tuh? gosok gigi. Kan itu boleh kan? Tidak membatalkan. Tapi pas kita misalkan lihat gosok gigi atau siwaknya itu ternyata berdarah Ustadz. Nah, maksudnya kan kita nggak tahu tadi ketelan atau enggak. Nah, itu gimana dimaafkan atau gimana Ustadz? Itu gola batu zon kita. Gola batu zon kita. Ketika kita sudah ya tadi ya sikat gigi misalnya dalam perihal sikat gigi, tiba-tiba keluar darah, maka kita bersihkan itu najis itu kan najis tuh.
bersihkan itu najis, banyak juga nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa, bersihin itu, karena itu najis, maka harus segera dibersihkan. Nah, ketika kita sudah yakin bahwasanya tidak ada darah lagi karena ada itu najis, maka ya sudah selesai. Kita dalam menghilangkan najis yang ada dalam mulut kita tersebut. Baik ya, jadi gola batu zon kita saja membersihkannya, banyak juga nggak apa-apa, tidak mengapa, selama itu dalam rangka kita membersihkan najis. Berlebihan nggak apa-apa. Karena kalau memang dibutuhkan tuh banyak, ya silahkan dibanyakan untuk supaya supaya darah yang nempel itu bisa segera hilang. Karena darah itu najis termasuk. Itu. Baik, syukran. Ini udah ada tambahan lagi. Oke. Iya Ustadz, satu lagi berarti kalau misalkan mandinya itu atau gosok giginya itu di siang atau sore, berarti itu nggak boleh gitu ya Ustadz, dihindari ya? Dihindari kalau perlu, dihindari. Berarti pagi aja ya? Ba'da sahur itu sebelum subuh. Tapi kan Ustadz, baunya itu maksudnya aromanya itu kan baunya itu di siang ya sebenarnya. Betul. Berarti di jam 11 bisa nggak Ustadz? Nah ya kalau dicoba di seperti itu ya silahkan. Cuman kan ada pahala Mbak. Pahala aromanya orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai gitu. Aroma Ya, mulutnya. Nah, itu jadi ada apa ya, ibaratnya ada kabar gembira yang diberikan syarak kepada orang-orang yang berpuasa. ya Ustadz, kan kemarin waktu itu di Makosid Saum yang pas awal itu kan kata Ustadz boleh kan ketika kita memang ada urgent untuk menghadiri tamu atau misalkan kita lagi sedang berhadapan dengan orang gitu, sedang rapat kan, kalau maksudnya kalau dengan orang-orang yang ini ya gak apa-apa gitu. Nah itu gimana Ustadz? Boleh? Nah, saya pernah bilang gitu Mbak ya. Iya. Oke, Taib. Kalau begitu gini, selama itu masih diperkenankan oleh syara ya. Jadi ini apa pendapat saya yang terbaru ya. Jadi sikat gigi itu kalau bisa dihindari di waktu siang menjelang sore. Taib. Karena apa? Karena ketika sikat gigi di antara siang dan sore itu bisa jatuh hukumnya makruh. Tapi ketika sebelum itu tidak menjadi makruh. Taib. Ketika kita punya hajat untuk apa namanya membersihkan itu, ya ya kita lihat dulu hajatnya gitu loh. Apakah hajatnya mendesak atau tidak gitu. Ketika mendesak ya sudah kita kita ya lakukan yang makruh gitu. Tapi ketika hajatnya tidak mendesak, ya ngapain kita merusak, dalam tanda kutip ya, merusak puasa kita dengan melakukan hal yang makruh. Nah ini call terbaru saya Pak, atau pendapat terbaru saya. Gitu ya, gitu dulu aja. Ada lagi, tafadhol kalau ada lagi. Tidak ada? Oke, baik. Lanjut yang kedua, obat tetes telinga misalnya. Misalnya obat tetes telinga kan? Nah, itu kalau obat tetes telinga itu bisa berdampak kepada rusaknya puasa kita. Karena telinga termasuk anggota yang manfaz maftuh atau tadi jauh tadi itu. Baik, kalau ketika cuman ya bersihin doang Ustaz, ya cuman sekedar set masuk gitu. Apalagi kita wudhu misalnya cuma sekedar itu, ya ketika tadi kita sudah bisa memastikan bahwasanya telinga ini aman dari masuknya air, itu tidak mengapa. Termasuk ketika kita ya membersihkan telinga gitu ya. Membersihkan telinga ya kalau bisa amannya di malam hari aja atau di sore hari, di waktu-waktu berbuka saja. Karena nanti kalau misalkan ada sesuatu yang masuk itu bisa berpotensi membatalkan puasa kita. Karena dia masuk ke dalam anggota yang manfasnya maftuh. Anggota jalan yang terbuka. Membersihkannya di siang hari bisa sampai makruh nggak? Wallahu alam. Ana belum pernah dengar atau belum pernah baca dari apakah makruh membersihkannya di siang hari itu belum tahu. Belum pernah dengar Ana. Tapi kalau tadi yang obat tetes telinga itu bisa batal. Batal. Karena setahu Ana,
Obat tes itu kan kita kan kayak masukin kayak itu kan kayak cairan gel gitu kan ya. Kalau nggak salah cairan gel. Habis itu kita kayak dimasuk-masukin gitu. Set. Habis itu kan kayak ada keluar sedikit-sedikit. Nah, nanti ada beberapa cairan yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam telinga tersebut. Itu adalah hal yang membatalkan puasa. Biasanya ada sih, ada. Nah, makanya ini saran saya ya, saran saya untuk teman-teman ya. Saya juga pernah punya masalah di telinga waktu itu. Dan saya tanya sama dokter di sini. Dokter, yang paling bagus itu, kan saya tanya, apakah kotoran telinga itu dia itu bisa hilang begitu saja atau keluar begitu saja? Kata beliau, ya memang normalnya orang itu kotornya keluar sendiri. Tetapi ada beberapa orang yang telinganya itu memang bukan tipe-tipe yang cepat keluar gitu loh. Dia kayak ya ada kondisi telinga atau kondisi telinga yang memang dia itu nggak bisa langsung keluar begitu saja kotoran telinga itu. Maka kata beliau, kalau bisa memang baiknya sebaiknya setahun sekali dibersihkan. Setahun sekali dibersihkan. Nah, kalau saya memilih setahun sekali itu sebelum Ramadan itu. Jadi sebelum Ramadan itu kalau bisa kita sudah scaling gigi gitu ya. Terus sudah bersihin telinga. Nah, itu adalah apa ya? Itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan untuk mempersiapkan Ramadan. Jadi apa? Ya scaling gigi supaya kita bisa melihat nih kira-kira nanti ada masalah nggak di gigi kita ya kalau kita sikat gigi di siang hari gitu. Nah, scaling gigi itu kan gitu. Ya dalam rangka juga periksa gigi kita. Mahal ya nggak apa-apa lah gitu. Ya setahun sekali ini gitu loh. Nggak yang setiap hari gitu. Sembari kita lihat juga kondisi kondisi gigi kita. Kan kita kan punya apa ya, bertanggung jawab atas diri kita juga. Jadi jangan sampai kita karena sibuk akhirnya kita melenakan kondisi telinga, kondisi gigi yang memang harusnya dirawat minimal setahun sekali. Kalau gigi kalau nggak salah kan 6 bulan atau 8 bulan sekali gitu scaling, harus scaling gigi gitu. Nah, kayak gitu. Baik. Ya meskipun mahal nggak apa-apa ya, Bismillah lah. Ya paling berapa sih sekarang scaling gigi itu, kalau terakhir itu kalau nggak salah 500.000 kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali lah. Setahun sekali atau 6 bulan sekali dalam rangka menyambut Ramadan. Diniatkan untuk ibadah. Semoga scaling gigi kita, bersihnya, membersih telinga kita itu dalam rangka kita ibadah dan insya Allah berpahala. Insya Allah Allah akan ganti biaya yang sudah kita keluarkan untuk membersihkan anggota tubuh kita tadi. Tuh. Baik. Terus berikutnya, kalau ada pertanyaan, yang ketiga, hidung. Hidung kalau pakai inhaler itu bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Termasuk istinsyak ya. Kalau istinsyak berlebihan sampai masuk gitu ya, nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi istinsyaknya ya cuma sekedar aja. Ya bersihin gini aja. Set. Nah, sudah gitu aja. Yang inhaler itu bisa membatalkan puasa. Oke. Untuk bagian anus dan bagian kemaluan ya sudahlah. Ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam dua anggota ini, maka dia dipastikan bisa merusak puasa kita. Nah, ini adalah pembahasan yang lanjutan dari pembahasan yang hal-hal membatalkan atau yang menjadi pembatal dari puasa. Yang hidung tadi, Ulangi San. yang hidung tadi itu Mm-hmm. untuk orang yang punya sinusitis gimana tadi? Untuk orang yang punya sinusan. Kan dia ada terapinya yang dimasukin, iya, yang dimasukin air dari sini, Uh-uh. terus nanti keluar di sebelah sini gitu. Itu gimana? Oh iya, tahu. Ya kalau bisa ya sebelum puasa San. Sebelum puasa, sebelum puasa. Ya Sebelum 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 subuh atau setelah sebelum berbuka gitu subuh ya. atau setelah berbuka. Iya tahu ya, tahu yang ada yang pencet itu kan hanya keluar semua dari kiri, terus pencet keluar semua dari kanan gitu ya.
Iya, iya. Itu Hmm. termasuk hal yang harus kita hindari. Sama tadi kan inhaler. Inhaler itu kan dia maksudnya ketika dimasukin ke dalam hidung. Mm-mm. Kalau misalnya cuma di aroma-aroma gitu doang, Ya, kalau misalnya kayak balsem gitu ya, enggak lah. ya kayak putih Enggak. gitu. Ya, enggak. Ya, kalau cuma aroma-aroma doang, enggak. Gitu lah. Tapi inhaler yang dimasukin itu yang bisa Iya. batal ya. Tuh. Ya, Sabu tapi, tat sabu. apalagi itu. Udah pasti itu. Oke. Ya. Nah, tapi ini ada satu pendapat yang menurut saya juga ini ya, harus kita apa namanya? Harus kita coba perhatikan ya. Jadi saya pernah dengar fatwa bahwasanya orang yang sengaja menghirup asap rokok gitu ya. Jadi dia jadi rokok pasif. Itu dia bisa dihitung sebagai orang yang batal puasanya. Kenapa begitu? Karena ain dari rokok itu masuk ke dalam tubuhnya dia. Ain rokok tadi itu. Ain rokok. Nah, ini saya baru pendapat rokok. Tapi belum pernah mendapati kalau parfum, kalau tadi kayak balsem tadi itu, minyak kayu putih yang aromaterapi, Lem. apalagi lem kan udah pasti kena dia tuh ininya. Apa namanya? Ainnya itu kan masuk dia. Nah, itu adalah beberapa apa ya? Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi diperhatikan perihal mencium aroma yang ada di sekitar kita ini. Kalau lem Ya, lem kan ada ini kan, ada asarnya kan, dia ada apa namanya, ada hal yang masuk ada gitu kan, zat aditifnya. zat aditifnya. Nah, berarti ya bisa tuh dikiaskan gitu dengan pendapat yang tadi, dengan ngerokok yang tadi itu, ngerokok, sengaja ngerokok untuk apa, sengaja menghirup asap rokok. Itu bisa masuk ke dalam anggota situ. Tapi kalau untuk saat ini, kalau saya pribadi eh, belum belum membaca secara menyeluruh pendapat ulama Syafi'iyah yang membatalkan hal tersebut. Tapi untuk berhati-hati, kita sebagai sebagai orang ya, ya kalau bisa, kalau ada asap rokok ya kalau bisa dihindari, kalau bisa ada asap lem ya dihindari. Kalau bisa ada berbau-bau apa ya, kalau bisa ya jangan sampai menikmati gitu. Ya sekedar lewat saja gitu. Nah, itu saja sih. Untuk menghindari apa namanya puasa kita, agar terjaganya puasa kita juga. Ini bukan berarti, oh kalau gitu boleh Ustaz saya ngerokok nyium asapnya aja. Enggak, ya saya pernah mendengar itu bisa membatalkan karena ada zat ain yang masuk. Nah, maka saya juga pun sependapat lah dengan hal tersebut, karena yaitu untuk juga menjaga kehati-hatian dalam perihal ibadah kita. Nah, berarti selain rokok, ya kalau tadi lem, berarti bisa juga tuh masuk ke dalam bagian tersebut. Itu adalah beberapa perihal mengenai anggota manfaz maftuh. Silakan kalau ada lagi. Tapi Ustadz, kalau di kalau apa yang saya dengar gitu, kalau yang perokok pasif itu tidak membatalkan gitu Ustadz. Oh gitu, Toib. Iya, karena kalau yang perokok aktif kan membatalkan gitu Ustadz. Udah pasti Maksudnya gimana misalnya dikiaskan nih tadi yang pendapat tadi. Gimana kita mau lewat, misalkan kita mau lewat nih, mau ngeburit gitu ya, beli sate gitu kan, itu pasti ada asapnya dong, ngehirup gitu. Nah, kalau misalkan pakai fatwa tadi itu, ya maksudnya sama aja kayak masuk ain juga kan ke hidung Ustadz gitu. Tapi tadi itu Gitu yang sih. saya bilang tadi itu kalau sengaja dia, Mbak, sengaja menghirup asap rokok, sengaja menghirup asap rokok, Berarti sengaja ya. sengaja mencari-cari dia, Mbak, mencari-cari. Emang ada ya Ustadz? Iya, mungkin Mbak, makanya kalau ada fatwa begitu kan berarti kan
faktanya pernah ada. Oh gitu. Iya. Faktanya pernah ada. Jarang sekali ketika ada suatu pendapat dari orang-orang fakih gitu ya, ketika tidak ada faktanya itu jarang sekali, Mbak. Jarang sekali. Mm. Baik. Termasuk buhul gitu nggak kan? Apa? Buhul Bukhul itu apa, San? yang pewangi ruangan yang dibakar itu. Bukhur. Itu namanya bukhur. Buhur. Pakai kho, bukhur. Itu kalau bahasa kita menyan, San. Nah, itu tadi Gimana tuh? ya sama kayak tadi ya, untuk kayak aromaterapi gitu aja, kayak aromaterapi yang tadi kita cuma sekedar ya lewat aja gitu loh, San. Sekedar lewat, kita nggak sampai menikmati gitu loh. Gitu. Itu ya. Nah, dan tadi fatwa tadi itu hanya terbatas pada rokok saja loh ya. Ingat ya, saya ulangi lagi supaya tidak salah paham. Tadi fatwa tadi itu hanya terbatas pada rokok saja. Dan mufti tersebut mengfatwakan bahwasanya itu batal ketika seseorang sengaja mencium asap rokok. Sengaja mencium asap rokok karena di situ ada ain yang masuk ke dalam di dalam hidungnya dia. Nah, untuk aroma-aroma terapi yang lain gitu ya, parfum gitu, setahu saya selain rokok, setahu saya itu dia tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Itu. Taib. Ah, Ustadz, satu lagi ah, yang tadi dahak ya. mm-mm. Kalau dahak itu kan tadi di pangkal lidah ya. Pangkal lidah, betul. Nah, pangkal lidah. Nah, itu kan yang maksudnya kita mampu untuk mengeluarkannya kan. Ah, Nah, kita misalkan udah mampu untuk mengeluarkan, ternyata si dahak itu malah bikin kita mual muntah gitu, Ustadz. Nah, itu gimana gitu. Ustadz? Makruh kah atau memang gimana Ustadz? Ya, saya belum pernah mendapati ya, Mbak, fakta seperti itu, Mbak ya. Ya, saya dapeti diri saya sendiri, Ustadz. Oh, gitu. Belum tahu jawabannya saya. Belum tahu Oke, jawabannya. oke. Tapi kalau yang sekilas yang tadi yang saya jelaskan ya bisa tuh dikira-kira pakai yang tadi saya jelaskan saja. Ya kalau bisa ditahan gitu ya, dan kalau bisa dikeluarkan si dahaknya tersebut dari perihal yang tadi saya jabarkan. Hmm, Silakan kalau ada lagi. Tidak ada? Oke, lanjut kita ke Faslul Khamis tentang Lailatul Qadar. Baik. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Faslul Khamis. Ini pasal yang kelima. Fi iltimasi Lailatul Qadri. Untuk iltimas, mencari Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, Lailatun Syarifatun. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Faddalallahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Allah memberikan keistimewaan 1000 bulan. Atau kalau sering kita dengar ceramah-ceramah itu 83 tahun. Atau 84 tahun dari umur kita. Artinya, ketika seseorang itu beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, pahalanya akan Allah lipat gandakan sampai 83 tahun. Artinya ketika kita baca Quran, berarti baca Quran kita itu lebih baik daripada 83 tahun. Ketika seseorang itu bersedekah, berarti sedekahnya itu lebih baik daripada sedekahnya 83 tahun. Ketika seseorang itu baca Quran, sedekah
berbuat baik, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang dia lakukan di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun yang dia habiskan. Tuh. Terus wasumiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadar pertama, pendapat pertama, imma li syarafi qadriha wa ului manzilatiha. Pertama, itu tersebab karena kemuliaan yang dimiliki dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma, ini pendapat kedua, wa imma li annal arzaq, dan bisa jadi kemuliaannya itu atau dinamakan Lailatul Qadar itu karena wa imma li annal arzaq, karena rezeki, wal ajal, dan juga maut, minas sanati ila sanatin tuqaddaru fitil kalailah. Bisa jadi rezeki dan ajal seseorang manusia itu ditentukan dari tahun ke tahun lewat malam Lailatul Qadar tersebut. Kan qadar itu artinya itu apa ya? Qadar itu maknanya itu perhitungan, perkiraan atau kuantitas, kuantitas sesuatu hal. Itu namanya qadar. Nah, berarti pertama karena kemuliaannya dia, yang kedua karena rezeki dan ajal dari tahun ke tahun itu ditentukan atau diputuskan di malam tersebut. Nah, ini adalah pendapat yang kedua kenapa dinamakan malam Lailatul Qadri. Baik. Ada yang ketinggalan sampai sejauh ini? Enggak ada. Oke. Lanjut. Berikutnya, wa tanazzalul malaikatu warruh. Nah, ini tanazzalnya tatanazzal. Malaikat berduyun-duyun turun. Warruhu fitil kalailah, dan ruh juga. Ruh di sini wallahu a'lam, saya belum menemukan apa namanya tafsirannya dari ruh di sini. Ya anggaplah kita bisa mengatakan ya ruh gitu aja lah. Ruh yang mafhum indal ulama itu seperti apa? Baik. Jadi malaikat dan ruh ini malam diturun tersebut. Malam turun di malam tersebut. Fayusallimuna alal mujtahidin, dan mereka memberikan salam. Salamnya malaikat berarti apa? Salamnya malaikat berarti doa untuk pengampunan orang-orang yang mereka temui atau malaikat temui. Wa yusallimu alal mujtahidin, dan malaikat itu memohonkan ampun kepada mereka, memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka-mereka yang serius dan giat dalam beribadah. Baik. Ini apa namanya faidah ataupun bisa kita katakan apa ya faidah lah. Faidah dari malam Lailatul Qadar. Terus berikutnya beliau mengatakan wahtalafal ulama, dan ulama berselisih pendapat mengenai apa? Hal yusallimuna alaihim min tilqa'i nafsihi au yuballighunahumus salam an rabbihim. Tapi ulama berbeda pendapat. Apakah para malaikat itu memberikan salam dari diri mereka sendiri? Berarti dalam hal ini, apakah malaikat itu berinisiatif sendiri untuk mengucapkan salam kepada para mujtahidin? Atau yuballighuna salama an rabbihim, atau para malaikat itu menyampaikan salam menjadi perantara saja dari Rob mereka. Nah, ini ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Oke. Terus berikutnya, wa inna lailatan, dan suatu masa atau suatu malam ya'ti fiha al-'id, yang mana datang di dalam malam tersebut itu hari Id, fiha taslimu rabbil alamina alaihi, maka di dalam malam tersebut itu ada taslim, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kepada seseorang lah bisa dikatakan, kepada seseorang.
li la jadirotun antakuna khairan min alfi syahrin. Karena di dalam malam Lailatul Qadar tersebut atau di dalam malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa bi an yaltamisuna multamisunaha wa bi an yaltamisaha al multamisunaha. Dan hendaknya dan baiknya orang-orang yang mencari itu bergegas untuk atau bergiat untuk mencarinya. Wayat lubaha at-talibun, dan orang-orang yang meminta hendaknya juga bersegera untuk meminta hal tersebut. Walidzalika, oleh sebab itu iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbihi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersama para sahabatnya bergegas untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wassolihina min ba'dihi, dan orang-orang solih setelahnya juga bergegas di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Nah, berikutnya musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu menjelaskan kepada kita mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Wahia ai Lailatul Qadar fil ashril awakhiri min Ramadan. Ada di 10 hari terakhir dalam hari-hari bulan Ramadan. Wahia, dan dia itu Lailatul Qadar ilal autar aqrabu minha ilal asfaq. Autar itu artinya itu malam-malam ganjil, itu lebih dekat dengan Lailatul Qadar daripada malam-malam genap. Jadi syaf'un itu genap, kalau witrun artinya ganjil. Jamak dari witrun adalah autar. Jamak dari syaf'un adalah asfaq. Asfa. Jadi malam-malam ganjil itu lebih dekat dengan Lailatul Qadar ketimbang malam-malam genap. Wa zahir, dan yang paling nampak, annaha Lailatul Hadi wal Ishrin. Lailatul Qadar yang paling nampak itu ada di malam 21. Nah, malam 21. Nanti pasti ada pertanyaan begini, Ustaz, ini malam 21 versinya siapa nih Ustaz? Versi kelompok A, versinya pemerintah, atau versinya ini? Nah, inilah makanya kita butuh sebenarnya yang namanya persatuan kalender kaum muslimin. Nah, dalam hal ini kita perlu kalender kaum muslimin. Saya pernah menyampaikan di kelas matan Safinatun Najah saya. Sampai pada titik gini, ketika pembahasan mengenai ini, kapan seorang perempuan tuh haid, gitu ya. Kapan seorang perempuan tuh haid? Itu kan kalau seorang bapak atau seorang orang tua itu nggak telaten, nggak teliti menghitung kelahiran anaknya, utamanya di bulan-bulan atau utamanya di tahun-tahun hijriyah, itu kan nanti kan bisa berdampak kepada kesalahan dalam menghitung masa haid si anaknya tersebut. Itu kan berarti kan ini kita butuh yang namanya kalender resmi gitu loh. Sehingga ketika kita lupa atau orang tua itu lupa menghitung dengan kalender hijriyah, dia bisa langsung merujuk dengan cepat gitu loh. Lewat Google, kayak lewat apa, atau lewat hal yang memang sudah disepakati bersama. Itu kan berarti kan dari sisi yang paling kecil saja kita butuh persatuan kalender itu. Apalagi dalam perihal-perihal yang besar, semisal Ramadan dan juga Idul Fitri. Yang mana itu kaitannya dengan ibadah seluruh kaum muslimin. Nah, itulah ya sedikit muhasabah, sedikit hajat kita, supaya kenapa kok kita butuh yang namanya persatuan kalender itu ya karena itu tadi. Ada hajat yang nggak kasat mata, tapi itu berdampak
berdampak sampai akhirat, keberlangsungan seorang, apalagi seorang perempuan. Nah, apalagi kita sebagai orang tua yang nanti punya anak perempuan. Nah, seperti itu. Ini juga nasihat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang sekiranya punya putri laki-laki dan putri perempuan, anak perempuan maksudnya, yang masih usianya masih belia, ya saran saya, seorang orang tua yang baik itu pertama ketika bayinya lahir itu pertama dia mencatat tanggal lahir hijriyahnya. Yang kedua, memberikan nama yang terbaik tentunya. Jadi selain memberi nama yang terbaik adalah mencatat tanggal hijriyah seorang anak. Tanggal hijriyahnya berapa? Supaya apa tadi? Karena itu nanti akan berdampak kepada masalah-masalah syariat yang lain. Tadi semisal haidnya, semisal tamyiznya kalau anak laki-laki, itu kan bisa kita track dari lahirnya dia. Nah, itu aja. Mungkin taklik singkat ataupun komentar singkat dari saya. Oke, lanjut ke sini. Bahwasannya li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha tsumma unsiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat. Berarti ini ada dalil hadis ya yang dikemukakan oleh musannif kitab bahwasanya Rasul pernah melihat malam Lailatul Qadar di hadi wal ishrin, malam 21. Tsumma unsiha, kemudian beliau dilupakan Allah Subhanahu wa taala terkaitan dengan hal tersebut. Wa dzakara, dan disebutkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tin. Nah, gitu ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari itu bersujud di pagi harinya pada air dan juga tanah, atau tempat sujudnya itu beralaskan seperti itu. Nah, ya. Baik. Ini merupakan dalil dari penguatan kenapa kok malam 21 itu lebih dikuatkan untuk datang malam Lailatul Qadar. Terus berikutnya yang kedua. Ini pendapat kedua. Wasahha, dan dibenarkan annal masjidah, bahwasanya masjid yang menjadi tempat sujudnya Rasul waqafa lailatal hadi wal ishrin. Bahwasanya ini menjadi penguat bahwasanya Rasul sujud di pagi hari dalam keadaan berair dan juga berlumpur. Karena waktu malam tersebut, di riwayat tersebut itu, masjid yang beliau sujud di dalamnya itu, yang di malam harinya ada Lailatul Qadar, itu wakafa, itu ada hujan. Wa ru'ya atharutin, dan dilihat atau nampak bekas bekas tanah liat yang bercampur dengan air tersebut. Ala mana? Ala jabhati, di dahinya sallallahu alaihi wasallam, wa anfihi, dan juga hidungnya. Di jidat, di dahi, dan juga di hidung. Terus berikutnya, wa tarajjahat lailatu ihda wa ishrina bi annahu akhbaro annal qamara kana lailatuhu kasyiki jafnah. Dan dikuatkan lagi bahwasannya di malam 21 itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwasannya bulan itu terbelah menjadi dua bagian di malam tersebut. Ya. Jadi syiki jafnah ini maksudnya adalah terbelah menjadi dua. Jafnah itu artinya nisfun, terbelah menjadi dua. Terus yang berikutnya, wala yakunul qamaru kasyikil jafna illa lailatas sabi' wal hadi wal ishrina. Jadi dan tidaklah qamar itu seperti terbelah menjadi dua, kecuali itu ada di malam 7 dan di malam 1 dari 20 malam 27 dan juga malam 21 dari bulan Ramadan.
Nah, ini menjadi penguat kedua juga ataupun penguat ketiga bahkan ya, penguat ketiga bahwasanya dikuatkan pendapat malam 21 itu merupakan malam Lailatul Qadar. Nah, tapi di sini ditambahi lagi malam 27. Taib. Ani ketinggalan sampai sejauh ini dari yang diartikan dan dari yang dibaca. Malam ke-7 atau 27 tadi kan? Malam 27 atau malam 27 atau malam 21. Malam 27 atau malam 21. Oke, berikutnya. Famin fadilati hadzal lailah, dan di antara keutamaan malam ini anna man qama imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan sholat, baca Quran, berbuat baik, sedekah, imanan wahtisaban, atas dasar keimanan dan atas dasar kekuatan, keimanan yang kuat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa yang telah lalu. Wad dalil ala ma dzakarnahu, dan dalil dari apa yang telah kami sebutkan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatal qadari, aku dinampakkan malam Lailatul Qadar. Tsumma aiqadhani ba'du ahli, kemudian keluargaku membangunkanku. Fanussi tuha, dan kemudian aku dilupakan terhadap malam tersebut. Faltamisuha fil ishril ghawabir, maka hendaklah kamu mencari di malam 10 malam yang ghawabir. Ghawabir itu apa? Ghawabir itu al-bawaqi, malam-malam terakhir. Mencari di malam-malam terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru, bergiatlah, mencarilah Lailatul Qadri fil witri minal ashri wal awakhir min Ramadan. Bergegaslah, bergiatlah untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, tadzakarna lailatal qadri. Kami saling mengingatkan. Nah, ini perhatikan nih redaksinya. Kami saling mengingatkan, tadzakarna lailatal qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu sama Rasul itu saling mengingatkan satu sama lain. Berarti kalau zaman kita hari ini lewat medsos, carilah malam Lailatul Qadar. Ini termasuk mengamalkan perkataannya Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya beliau bilang, faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ayyukum yadhkuru hina tala al-qamaru wa huwa mithlu shikil jafnah. Siapa di antara kalian yang ingat munculnya qamar dalam keadaan dia itu dibelah? Nah, ini dalam rangka ya tadi saling mengingatkan Lailatul Qadar. Beliau memulakan dengan pertanyaan. Ini dalil bahwasannya kenapa kok kita harus saling mengingatkan tentang malam Lailatul Qadar ini. Yang kedua, wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini merupakan dalil yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh musannif kitab, penulis kitab di sini tentang keutamaan apa yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Berikut yang kedua, beliau memberitakan kepada kita tentang apa yang harus dilakukan di malam tersebut. Wal mustahabbu, dan sunnah, man ro'aha, bagi yang mendapatinya, nah gitu ya, an yukthira minas sana'i wad du'a,
hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperhatikan lagi, doa apa yang harus dilaksanakan? Wa an yakuna aktsaru du'aihi, dan sebaiknya doa yang dilantunkan, doa yang diperdengarkan, doa yang dilafazkan adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf, yang maha mulia, yang tuhibbul afwa, dan Engkau sangat mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Ini doa yang lengkap. Oke? Wa iniktasara ala sana fahuwa afdol. Dan kalau misalkan kamu nggak males gitu ya, kalau bahasa kita ya, males doa yang panjang begini, maka puji Allah itu sudah cukup. Memuji Allah saja sudah cukup. Apa dalilnya kalau memuji Allah saja sudah cukup? Lima ruya anhu, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol, bahwasanya beliau pernah berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah pernah subhanahu wa ta'ala bersabda, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang dirinya atau seseorang tersebut disibukkan dengan mengingatku, an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, maka Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang telah diberikan. Allah akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta. Ya, Allah akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta. Waqala Umayyah, nah ini salah satu penyair, a'adzkuru hajati am qad kafani hayauka inna syaimatakal haya idza athna 'alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arrudihi sana. Nah, ini merupakan bait, intinya adalah bahwasanya ketika kita punya hajat, gitu ya. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya apapun yang kita inginkan di dunia ini, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memuji orang atau memuji zat yang memang akan memberikan kita itu sesuatu tersebut. Nah ini kurang lebih syahid ataupun ya dari penyair mengenai tentang pentingnya ataupun keharusan kenapa kok kita kalau minta itu harus memuji dulu gitu loh. Dan juga harus bersolawat dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini salah satu hal yang menjadi menjadi kebiasaan ataupun keumuman seseorang ketika meminta adalah dengan memuji orang yang akan ngasih tersebut. Nah, ini adalah beberapa perihal mengenai malam Lailatul Qadar. Oke, saya izin sholat dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi ke pasal yang ke-6, dan ini siap-siap kita akan membahas mengenai tentang iktikaf dan hukum iktikafnya itu sendiri. Ya, saya izin sholat dulu sebentar. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke. Ustaz, satu lagi Ustaz yang tentang Lailatul Qadar. Oke. Kalau semisal kalau di Mekah itu yang paling banyak itu di 27 ya Ustaz ya? Kalau 2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir ini Iya, kan kalau di sini 21 ya Ustaz. Maksudnya disebutkan berulangnya itu 21 gitu. Nah, itu maksudnya memiliki keutamaan yang sama atau memang kayak gimana? Lagi-lagi gini sih Mbak. Ini kembali lagi kepada pertama, ulama ini kan hanya mentakwil ya. Mentakwil dari nas-nas yang datang dari syara. Baik itu hadis ataupun
asar dari sahabat yang lainnya. Gitu. Maka ya kemungkinan adanya perbedaan pendapat sangat mungkin sekali. Nah, jadinya kita sebagai orang yang membaca dari hasil diskusi, hasil penelaahan para ulama ya meyakini saja bahwasanya ya 21 ataupun 27 ya kalau bisa giatlah di 2 malam tersebut. Maka dulu ibu saya pernah bilang begini, malah bahkan bilang ke kami, ya kalau perlu ya 10 hari itu diberantas semua, dicari semua gitu loh. Baik ganjil maupun genap ya kalau bisa dicari semua. Itu waktu menasehati kami. Nah, artinya apa? Artinya ya sudah, apa namanya? Kita cari aja di malam 21 ataupun 27 dan bahkan 10 malam terakhir itu dicari semua. Misal lagi contoh misalnya keutamaan berdoa di hari Jumat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya berdoa itu hendaknya di sore hari saja. Ada yang mengatakan ba'da sholat Jumat. Ada yang mengatakan ketika khotib lagi duduk di antara dua khutbah tersebut. Itu merupakan tempat-tempat yang makbul ataupun waktu-waktu yang mustajabah. Maka guru saya pernah bilang begini, itu sebenarnya adalah petanda untuk kita jangan sampai lengah. Pendapat-pendapat itu untuk menjadi tanda jangan sampai lengah, jangan sampai kita melewatkan sedetik pun dari hari Jumat setelah kita sholat Jumat, melainkan kita isi separuh hari tersebut dengan berdoa yang baik-baik, meminta kepada Allah ampunan dan juga meminta kepadanya apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang kita inginkan. Sama juga ketika ini bisa dikiaskan juga kalau kata guru saya, ketika kita ada fadilah mengenai baca surat Al-Kahfi. Apakah baca Al-Kahfi itu baiknya di malam hari, di malam Jumat, ataukah di subuh hari, ataukah di siang hari, ataukah di sore hari ketika hari Jumat supaya mendapatkan keutamaan Jumat dengan membaca surat Al-Kahfi? Kata guru saya, ya kalau bisa semuanya kita baca surat Al-Kahfi, baik malam, pagi ataupun sorenya, supaya kita mendapatkan keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi dan supaya kita nggak lengah dengan menghabiskan waktu hanya dengan ya nggak baca Quran gitu, apalagi sampai nggak kahfian. Itu kurang lebih yang bisa saya jawab, Mas. Oke, oke. Kalau nggak ada, Ciri-cirinya gitu nggak ada tuh ciri-ciri apa tuh? malam Lailatul Qadar. Ya paling ciri-cirinya ya sebenarnya gini sih, apa namanya? Kalau orang kalau melihat Qadar kayaknya gak bakal ngomong deh ke orang-orang. Hanya dia Tapi yang merasa. Ihsan, iya, oke, kayak kayaknya pernah dengar kalau ciri-cirinya itu dia malamnya itu tenang, Nah itu diantaranya. terus eh, pas. Nah itu maksudnya ada nggak dalilnya atau apanya gitu? Oh, itu mungkin ini yang pernah Anda tahu itu adalah ketika menafsirkan ayat surat Al-Qadr tentang bagaimana ciri-ciri malaikat itu turun. Nah, itu ulama ketika menafsirkan ayat itu banyak mengatakan ya, ketika malaikat turun hanya ada kebaikan yang menyelimutinya, makanya tenang, pagi harinya sejuk, gitu. Terus malamnya itu nggak penuh dengan huru hara ataupun lain-lain sebagainya. Nah itu adalah tafsir ketika para ulama menafsirkan Quran surat Al-Qadr yang 5 ayat tersebut. Nah itu Jason paling dalilnya ataupun tulisan para ulama mengenai apa ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Ada lagi? Nggak ada? Oke, type yuk. Sekarang kita lanjut ke iktikaf. Perhatikan. Di dalam pembahasan iktikaf ini ada setidaknya, ya Allah Rabbi, ya sudah, nggak apa-apa. Di dalam pembahasan iktikaf ini ada sekitar pertama. Catat ya. Pertama mengenai definisi iktikaf.
Kedua, hukum iktikaf. Ketiga, syarat-syarat iktikaf. Keempat adalah rukun-rukun iktikaf. Yang kelima adalah adab iktikaf. Yang keenam adalah pembatal iktikaf. Oke, baik. Iktikaf secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu artinya terpenjara. Terpenjara kepada sesuatu. Artinya diem aja dia. Diem aja. Nah, secara istilah syara dia adalah al-iqamatu fil masjidi biniyatin makhsusatin. Al-iqamatu fil masjidi biniyatin makhsusatin. Berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus. Yaitu apa? Niat iktikaf. Niat iktikaf. Yang kedua, itu tadi definisinya. Hukum syara atau hukum dari iktikaf itu apa, Ustadz? Hukum dari iktikaf adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Berarti dia berada di antara wajib, terus sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad, dan ya sunnah biasa. Jadi sunnah ghair muakkad, sunnah muakkad itu sunnah yang hampir mendekati wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari wal Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf di 10 hari terakhir di bulan-bulan Ramadan. Oke, taib. Berarti kalau boleh nggak Ustadz kalau kita tuh iktikaf tapi di bulan Ramadan? Boleh. Bahkan mesti kita harus iktikaf. Kenapa? Ya rugi aja kalau misalkan kita tuh nggak iktikaf. Contoh misalnya, ketika Ihsan misalnya. Ihsan berangkat ke masjid. Di masjid dia belum belum azan. Ihsan lagi nunggu azan misalnya. Ya sudah, sembari nunggu azan, Ihsan niatnya iktikaf. Ya Allah, nawaitu iktikaf, seperti itu. Nawaitu iktikaf lillahi ta'ala. Udah diem sambil baca zikir. Iktikaf itu sebenarnya bukan kita sejam, bukan kita berhari-hari, ataupun bukan 24 jam di masjid, ataupun berjam-jam di masjid. Enggak. Iktikaf itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena iktikaf itu kodernya, batasnya itu cuman sebatas kita sujud dan ruku. Jadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu merupakan kadar ataupun rentan waktu kita untuk iktikaf. Sedikit itu gitu loh. Sependek itu waktu kita untuk iktikaf. Dan itu boleh ketika kita dalam keadaan sudah bersuci dan juga bisa berdiam diri di masjid. Sesederhana itu kita melaksanakan ibadah iktikaf. Berarti dalam hal ini, apalagi kita pas lagi puasa, berarti ketika kita mau nunggu azan, niatin iktikaf. Ketika kita mau azan, niatin iktikaf. Sambil nunggu azan, niat iktikaf. Niat baca Quran, niat zikiran dalam masjid, ila akhirih. Dan kebaikan-kebaikan yang lain kita lakukan di dalam masjid. Itu ya. Oke. Dari 2 pembahasan, ada yang tertinggal dalam memahami?
Yang definisi Ustaz yang al-iqamatu. Al-iqamatu fil masjidi. Al-iqamatu fil masjidi biniyatin maksusoh. Biniyatin maksusoh. Taib. Yang ketiga, atau ada lagi ya yang lain? Nggak ada. Oke, taib. Yang ketiga, syarat-syarat itikaf. Syarat itikaf itu cuma ada dua. Pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Nah, hanya dua itu saja. Niat dan juga berdiam diri di masjid. Itu syarat dari iktikaf. Terus yang ketiga, rukun iktikaf. Rukun iktikaf. Pertama, ada masjid. Itu satu. Yang kedua, dia berdiam diri. Sama kayak syarat, tapi dimasukin juga dalam rukun juga. Dimasuk juga dalam rukun. Pertama ada masjidnya, yang kedua dia berdiam diri, ketiga dia niat iktikaf. Niat iktikaf. Yang keempat adalah ada orang yang beriktikaf. Rukun dari iktikaf, pertama masjid, kedua berdiam diri, ketiga niat iktikaf, yang keempat ada yang melaksanakan iktikaf atau ada orang yang melaksanakan iktikaf. Itu merupakan rukun-rukun dari i'tikaf. Terus yang kelima, ada bul i'tikaf. Ya. Tat. Gimana? Kalau kalau di masjid cuma kita sendiri gimana? Ya, nggak apa-apa. Berarti ada antumnya. Antum itu adalah orang yang i'tikaf maksudnya. Bukan berarti harus ada orang sebelum kita gitu ya? Nggak mesti. Maksudnya ada antum, ada orang yang melaksanakan i'tikaf. Bukan berarti orang lain maksudnya. Enggak. Antumnya, ada antum, ada orang, ada orang. Ada si yang melaksanakan i'tikaf. Oke. Mungkin ada sedikit ini ya. Ada sedikit apa namanya kesalahan ya. Oke, Fat. Jadi ada orangnya. Nggak mungkin i'tikaf itu kalau dilakukan oleh orang gitu. Oke, taib. Nah, oke. Orang yang melaksanakan i'tikaf ya, yang tadi yang masuk dalam rukun tadi itu punya syarat. Syarat pertama, orang itu harus Islam. Kafir nggak boleh. Yang kedua, dia harus berakal. Orang gila, anak kecil nggak sah. Yang ketiga, dia harus bersih dari haid dan nifas, harus suci. Haid, nifas, sama junub, harus suci dari ketiga hal tersebut. Jadi orang yang beriktikaf pertama harus Islam, yang kedua harus berakal, yang ketiga harus suci dari haid, nifas, dan juga junub. Berikutnya, ada iktikaf. Pertama, sibuk dengan ketaatan. Pertama, sibuk dengan ketaatan. Yang kedua adalah berpuasa. Adab saja ini, adab. Dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, al-bu'du anil fahshi fil kalam. Jauh, menjauhkan diri dari perkataan yang tercela. Jauh dari perkataan yang tercela. Oke. Yang keenam,
Yang keenam adalah pembatal-pembatal i'tikaf. Yang keenam, satu adalah keluar dari masjid. Keluar dari masjid itu dia apa namanya sudah batal i'tikafnya. Tapi kalau untuk hajat, misal mau buang air, untuk makan, untuk minum, nah itu tidak mengapa. Gitu. Yang kedua, dia haid dan nifas. Yang ketiga adalah murtad atau gila atau mabuk. Yang keempat, dia bersenggama. Yang kelima, keluarnya mani. Baik dia melakukannya dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya atau dengan perantara lainnya. Tetapi kalau dia keluar maninya dalam keadaan mimpi basah, kalau mimpi basah, dia tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Baik, barakallahu fiik. Oke, sebenarnya di sini banyak tentang masalah-masalah i'tikaf, tapi cukupkan aja dulu lah sampai di masalah itu saja. Karena mubetilatnya ataupun apa i'tikaf sendiri itu panjang. Contoh ada i'tikaf yang dia itu sunnah, ada i'tikaf yang dia itu wajib. Kapan i'tikaf itu sunnah? Ya sunnah seperti ketika dia memang ingin melaksanakan sunnah. Kapan ketika wajib? Wajib itu ketika dia bernazar untuk beriktikaf. Jadi nanti iktikaf itu ada yang dia itu wajib, ada yang dia itu sunnah. Nah nanti juga ada hukum yang berbeda antara orang yang niat iktikaf wajib, apa orang yang orang yang melaksanakan iktikaf wajib sama orang yang melaksanakan iktikaf sunnah. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat dan juga ada rincian-rinciannya mengenai beberapa perihal di tentang iktikaf ini. Nanti eh, saran saya, sepertinya juga ini waktunya gak cukup ya, apa namanya nanti bisa dicari di kitab-kitab fikih para ulama mengenai tentang iktikaf ini. Jadi saya di sini hanya menjadi pengantar saja dari definisi hukum syarat rukun adab itikaf dan pembatal itikaf. Untuk rinciannya nanti bisa silakan merujuk kepada kitab-kitab fikih ataupun nanti ada selebaran ataupun ada broadcast dari teman-teman mengenai tentang itikaf ini. Ustaz, Hmm, yang tadi yang ada masjid itu masuk ke syarat atau ke rukun, Ustaz? dia masuk ke syarat. Afan. Masuk ke rukun, masuk ke rukun. Adanya masjid harus masuk ke rukun. Yang Islam berakal dan harus suci itu masuk ke rukun juga. Islam berakal dan suci masuk ke syarat orang yang beriktikaf. Itu suratan antum salah berarti. Apa? Oh iya, Toyib. Enggak, maksudnya tadi gini. Maksudnya kan rukun, di dalam rukun kan ada al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Nah, orang yang beriktikaf itu harus Islam, akal dan suci. Itu maksudnya tadi. Oh, siap, siap. Ya. Maksudnya itu tadi.
Ada lagi yang lain? Nggak ada? Baik ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan baca. Dan ini menjadi penutup kita di pertemuan hari ini. Karena berikutnya kita sudah membahas sebenarnya masalah-masalah sunnah-sunnah puasa. Karena berikutnya musonif kita membahas sunnah-sunnah puasa. Dan kita sudah pernah bahas itu di awal dulu. Tapi ya sekedar kita baca aja, nggak apa-apa lah ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu al-faslu as-sadis. Pasal yang ke-6. Yaitu fil i'tikafi wal judi wal qiraatil qur'ani fi Ramadan. Perihal tentang bab i'tikaf dan kesungguhan dan juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, wa tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Terus yang wal i'tikafu, dan i'tikaf adalah ziaratullahi fi baitin min buyutihi. Menziarahi Allah di antara rumah-rumahnya. Wal inqita'u ilaihi fihi wa haqqul mazur an yukrama zairuh. Dan orang yang orang yang menerima tamu itu dia punya kewajiban untuk menghormati orang yang bertamu. Orang yang didatangi itu mesti menghormati orang yang mendatangi. Zair itu artinya orang yang mendatangi, dan mazur adanya orang yang didatangi. Wa kadzalika jaa fil hadis as-sahih, di hadis yang sahih, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang keluar ke masjid atau berpergian ke masjid, a'addallahu lahu nuzulan, maka Allah akan janjikan tempat di surga setiap dia pergi ataupun setiap dia roha goda, ya setiap dia pergi lah, setiap dia pergi. Oke. Kata nuzul di dalam hadis tersebut maknanya adalah ad-diyafah, ya tempat ataupun tempat untuk menampung tamu gitu. Nah, itu ya tempat lah kurang lebih. Nuzulan bermakna tempat di surganya. Wal mustahabbu, dan mustahab dan disunahkan an ya'takifal asyral awakhir min Ramadan. Hendaknya beritikaf di 10 hari bulan Ramadan. Untuk apa? Li talabi lailatul qadri. Untuk mencari Lailatul Qadar. Li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifuna al-ashra wal awakhir min Ramadan hatta tawaffallahu thumma ta'kafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau melanjutkan estafet ibadah yang beliau sudah laksanakan dan orang-orang setelahnya. Wa anha, dan dari Aisyah juga radhiyallahu taala anhu qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, ketika beliau sudah memasuki 10 hari terakhir, ahya laila, beliau menghidupkan malam, wa aiqadha ahla, dan membangunkan keluarganya, wajadda wasyaddal mi'zar, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini adalah hadis yang juga mungkin sering kita dengar.
Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir malat yajtahidu fi ghairihi. Rasul itu lebih giat mencari, beribadah, menghidupkan malam ketika di 10 hari terakhir daripada malam-malam yang lain. Ini hadis. Yang kedua, wa qauluha, dan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, syaddul mi'zar, itu adalah kinayah, mengencangkan ikat pinggang itu merupakan kiasan. Kiasan dari apa? Antarkil istimta'i bin nisa. Meninggalkan kesenangan dengan istri-istri beliau. Meninggalkan kesenangan dengan istri beliau. Wakila, dan dikatakan juga ibaratun, itu adalah sebuah ungkapan anil jiddi fil ibadati wa tashmiri fiha. Itu adalah sebuah ungkapan atas keseriusan dalam beribadah dan dalam menghidupkan malam tersebut. Wa yustahabbu, dan disunahkan dalam itu i'tikaf tersebut, ya, al-iktsaru min tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa minal judi wal ifdali fi hadzal syahri al-mu'taqifi wa ghairihi. Dan ini lebih afdal lagi untuk mereka-mereka yang yang sedang i'tikaf. Oke, li'annal faqira, karena orang yang fakir yu'jizu bisababi saumihi an syahawati wat tawafi was su'al. Wat tatawwafa was su'al. Jadi orang yang orang yang berpuasa itu lebih cenderung taat karena jauh dari syahwat dan dari banyak cakap yang lainnya. Oke, baik. Terus berikutnya, wa fi sahihaini, dan dari dua sahih, berarti sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga beliau dan bapaknya beliau Allah ridhoi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling bersungguh-sungguh. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan paling bersungguh-sungguh lagi ketika di bulan Ramadan. Hinna yalqahu Jibril, ketika beliau menjumpai atau ketika beliau didatangi oleh Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan Jibril itu selalu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Seperti itu. Terus ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Ini ibaratnya Nabi setoran Quran. Setoran Al-Quran sama Jibril alaihi salatu wassalam. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihi al-mursalah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan apabila Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ajwada bil khair, bahwasanya kedatangan beliau itu lebih baik daripada rihul mursalah, daripada angin yang jadi rih itu dalam bahasa Arab itu ada 4. Ada angin yang membawa kepada keburukan, ada angin yang membawa kepada kebaikan. Nah, di antara angin yang membawa kebaikan adalah namanya ar-rihu al-mursalah. Ar-rih al-mursalah. Itu adalah seputar keadaan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang setoran hafalan sama Jibril alaihi salam. Terus berikutnya, wa makna qauluhu min rihil mursalah, dan makna dari rihil mursalah itu apa? Ai fi umumiha wa isra'iha, dari keumumannya. Jadi anginnya itu ke semua penjuru dan juga kecepatannya itu benar-benar cepat. Nah, itu merupakan sebuah sebuah ungkapan dari ar-rih al-mursalah.
Wassaha an Jibril, dan dari Jibril alaihi salatu wassalam, dari Jibril alaihi salam, kana yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jibril itu menyimak hafalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli Ramadan marratan wahidah. Pada setiap Ramadan, pada setiap Ramadan sekali aja. Fala makanal am, dan ketika hari di mana alladzi tuwfiya fi, beliau diwafatkan, aqibahu aradahu marrataini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Jibril menyimak hafalannya 2 kali di tahun di mana beliau diwafatkan. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi petunjuk, menjadi dalil bagi kita bahwasanya sekelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, yang Al-Qur'an turun di dalam dada beliau, masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setoran hafalan ke gurunya. Nah, ini juga berarti menjadi penyemangat bagi kita ya, untuk juga semangat untuk kalau setoran hafalan gitu ya. Karena ini setoran hafalan itu merupakan sunnah dari sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita terputus dari setoran hafalan ke guru-guru kita, dan teruslah kita menjadi orang yang layak untuk dikatakan sebagai hamlul Quran, orang yang menghimpun dan membawa Al-Quranul Karim. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas seputar sunah-sunah puasa. Ini sudah pernah saya bahas. Hanya saja di sini musonif kitab merinci dalil dan juga merinci tentang apa saja larangan-larangan puasa. Insya Allah kita akan baca besok sampai faslul asyir. Dan di akhir insya Allah besok juga, di pertemuan terakhir besok, insya Allah pekan depan pertemuan terakhir, saya akan tutup dengan zakat. Akan tutup dengan bab zakat. Zakatul fitr. Dan zakat mal sepertinya belum dulu untuk untuk tahun ini pembahasan tentang zakat mal. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan membahas mengenai zakat mal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan terkait dengan 7 sampai pasal ke-7 ini. Tidak ada? Izin, Tat. Silakan, Pak. Untuk itikafnya seorang wanita itu gimana, Tat? Harus di masjid? Iya, Pak. Harus di masjid. Kalau nggak dapat izin suami gimana, Tat? Haram. Oh gitu. Artinya Haram. memang kalau nggak dapat izin suami ya jangan dilaksanain ya? Betul. Betul, Pak. Ya, ya. Terus mundur sedikit tentang puasa, Tat. Oke. Kan kalau pernah Nabi bersabda itu tentang sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa saudaraku, yaitu Nabi Daud ya. Oke. Kemudian ada jamaah nggak saya sebutkan ya jamaah apa ya? Dia melaksanakan puasa setiap hari. Tayyib. Bukan seperti Nabi Daud, bukan, tapi setiap hari selama sudah 10 tahun. Masya Itu gimana? Oke, tayyib. Jadi gini, saya pernah dapeti itu dari Kiai Bustami waktu itu. Saya juga pernah tanya sama Kiai Bustami mengenai itu. Ustadz, gimana itu kalau kita tirakatnya begitu, Ustadz? Ya, benar. Beliau begitu. Terus saya ingat ini beliau dapat dari Kiai Romli. Beliau pernah bilang begini, itu bagus nih katanya. Bagus itu tirakat seperti itu seminggu. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya ya keumuman dalil ketika Rasul tidak mendapati makanan yang beliau makan ketika di pagi hari. Itu dalil
diperkenankannya kita puasa setiap hari. Keumuman dalil tersebut. Nyambung Pak, sampai sini. Diulang lagi, Tat, diulang. Baik. Oke. Beliau pernah bilang begini, gimana kalau tirakatnya orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang puasa setiap hari gitu ya. Iya, iya. Bahkan saya pernah dengar juga tuh ada orang yang puasa hampir 10 tahun dia batal puasa cuman 5 hari doang. Idul Fitri, Idul Adha sama hari Tasyrik. Cuman benar. berbuka puasa di 5 hari itu aja. Oke, baik. Itu dalilnya gimana, Ustaz? Ya kurang lebih dalil dari pelaksanaan puasa orang seperti itu adalah keumuman dalil tentang atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati makanan di pagi hari di rumah istri-istri beliau. Jadi kan pernah kan Rasul ada makanan nggak ada ya udah aku puasa. Nah itu keumuman dalil itulah yang digunakan untuk tirakat. Nah, untuk dasarnya itu ya. Mereka yang berpuasa setiap hari. Iya. Tapi wallahu alam, adakah dalil yang lain lagi? Tapi setahu saya hanya dalil itu yang disebutkan yang digunakan untuk mereka yang tirakat puasa setiap hari. Keumuman dalil itu. Ya, saya juga pernah mendapati kok, Pak. Ada orang-orang seperti ini. Ada di sini jamaah seperti itu ada. Insya Allah itu kuat sekali beliau. Benar. Ya, tapi biasanya yang umumnya itu ini Pak. Biasanya yang umumnya orang itu puasa setiap harinya itu ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Umumnya seperti itu. Tapi kalau yang tadi yang itu di luar keumuman lagi. Yang puasanya hampir setahun dan libur cuman 5 hari aja. Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya, benar itu ya. Itu. Ya, Allah Ta'ala. Ya, Afwan. Syukran, Tat. Oke, ada lagi yang lainnya silakan. Ustadz Afwan, untuk nanti di grup boleh dibuka gak Ustadz? Maksudnya mau mempertanyakan yang Ustadz sudah rangkum yang kemarin tentang yang fidyah siapa aja, terus yang kodo kayak gitu Ustadz. Soalnya ada pertanyaan gitu. Taib. Nanti insya Allah saya bilang ke Ihsan, ntar saya akan minta beliau untuk ini. Ya. Oke, ya insya Allah. Ya dikasih tahu teman-teman yang lain, Mbak Wulan, Mbak Widya dan teman-teman yang lain yang pernah ikut besok pertemuan terakhir. Kalau bisa ya ikutlah di pertemuan terakhir. Semoga ada keberkahan di pertemuan terakhir besok. Nah, itu. Yuk, ada lagi yang lain silakan. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir. Karena ini udah masuk ke hampir ke pertengahan Sya'ban ya. Nah, pertengahan Sya'ban ini udah Ayyamul Bid ke-13, besok 14, besok lagi 15. Iya. Iya. Dan tersisa sidang isbatnya tanggal 28. Tanggal 28 Februari. Oke, taib, syukran. Taib. Sebenarnya masih sisa 2 Rabu sih, Tat. 2 Rabu Rabu depan ya? sama Rabu depannya lagi. Ya nggak apa-apa lah. Itu untuk murojaah aja lah. Untuk murojaah antum. Siap. Untuk murojaah. Oke. Siap, nanti grup WA-nya nanti dibukain. Syukran. Oke. Yuk, yang lainnya silakan kalau ada istifsar, ada saran, tanya, diskusi, dan hal-hal lain yang mau disampaikan, tafadhol. Masya Allah, ini yang bertahan tinggal sisa 7 orang. Dari kemarin 31, ya semoga dihitung termasuk yang istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada cukupkan ya sampai di sini. Barakallahu li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga kita doakan teman-teman yang hari ini ada uzur, semoga besok di pekan depan, Rabu pekan depan bisa ikut membersamai kita. Dan ingat, pekan depan kita bahas seputar zakat ya, dan seputar sisa dari 3 pasal ya. Berarti 4 pasal ya. Pasal ke-7, pasal ke-8,
pasal ke-9 dan pasal ke-10. Dan setelah itu kita selesai. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi waktu kita dan semoga Allah memberkahi bacaan kita dan semoga bacaan kita ini dan beberapa komentar-komentar saya semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di dalam keseharian kita dan nanti persiapan menuju Ramadan. Dan semoga Ramadan kita tahun ini merupakan Ramadan yang penuh dengan penuh dengan berarti dan Allah hilangkan kesedihan dari umat ini dan Allah angkat segala derajat mereka yang menjadi para syuhada dan Allah angkat mereka yang terus menerus berdakwah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.